Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam membahas risalah Ayyuhal Walad karya Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan mohon perkenan untuk langsung melanjutkan sesi sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa adkhalana wa iyyahu fi jannatihi fi a'lal 'illiyyina amin. I'lam ayyuhal waladul muhibbul azizu atala Allahu ta'ala baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbaihi anna manshuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalamu. In kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablugka faqul li madza hassalta fi hadhihi sinin al-madiyati. I'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal waladul muhibbul azizu, duhai ananda yang tercinta laki mulia. Ayyu munada mufradun mabniyun 'ala dhammi li'annahu nakiratun maqsudatun fi mahalli nasbin hudhifa minhu harfun nida'i wa ha zaidatun litanbihi mabniyun 'ala sukuni. Al waladu sifatun lil munada ayyu au badalun minhu marfu'un 'ala ittiba'il munada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala al-akhiri. Al-muhibbu sifatun thaniyatun, al-azizu sifatun thalithah. Ayyuhal waladul muhibbul azizu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memulai risalahnya dengan panggilan ayyuhal walad. Itu adalah bentuk talatuf, keramahan, kelemah lembutan, dan tawaddud. Hal menunjukkan rasa kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya. Kata walad sendiri artinya adalah anak secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Sedangkan kata ibnun hanya untuk anak laki-laki, dan sebaliknya kata ibnatun atau bintun hanyalah untuk anak perempuan. Al-muhibbu bima'nal mahbub, yang tercinta. Maksudnya, kalaulah aku tak menyayangimu, aku tidak akan mengatakan hal ini. Al-Aziz, yang mulia, yang terhormat. Lah panggilan semacam itu memaklumkan kepada kita bahwa dalam tradisi ilmu ada yang dinamakan ubuwah ilmiyah atau ubuwah diniyah. Hubungan bapak anak dalam ilmu atau agama. Kalau di dalam dunia pendidikan kita, guru yang sangat berpengaruh pada muridnya sering disebut dengan bapak ideologis. Di sini Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tetap menggunakan kata al-walad, anak. Padahal yang bertanya adalah seorang murid senior. Kenapa demikian? Sebab mahma kaburat talibu fahuwa fi aini syaikhi walad. Sebesar apapun seorang murid, di mata gurunya ia tetaplah kecil, ya, dalam tanda kutip. Atalallahu ta'ala baqa'aka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbaihi. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan hidupmu dalam ketaatan kepadanya dan menuntunmu untuk menempuh jalan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Setelah memanggilnya dengan begitu lembut, Al-Ghazali kemudian mendoakan muridnya tersebut. Inilah adab seorang guru. Adalah aib jika guru tidak mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Sebaliknya, sungguh merupakan aib bagi seorang murid jika tak terdetik dalam benaknya untuk mendoakan kebaikan untuk guru-gurunya. Doa merupakan nutrisi jiwa yang dihasilkan oleh cinta dan ridho, yang nantinya dengan izin Allah Ta'ala akan menghasilkan buah manis berupa al-ilmun nafi', ilmu yang berkah, bermanfaat dunia akhirat.
dan semuanya tetaplah berpangkal atau bermula dari keikhlasan yang senantiasa terjaga di setiap kondisi yang dihadapi. Saudara-saudariku rahimakumullah, jika dalam materi sebelumnya dikatakan bahwa mendidik adalah membangun dan sarananya adalah pelayanan, maka doa ini adalah salah satu bentuk layanan unggulan. Sama halnya ketika seorang anak atau murid mendoakan orang tua atau gurunya. Sebab interaksi antara anak dan orang tua, murid dan guru sejatinya adalah interaksi saling melayani. Bedanya, layanan anak dan murid lebih cenderung bersifat memuliakan, disertai dengan at-tadhallul dan khafdul janah, yakni sikap merendahkan diri. Pepatah Arab mengatakan, "Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan." Siapapun yang mengajariku walau satu huruf, maka aku menjadi budaknya. Sedangkan layanan orang tua dan guru lebih bersifat membangun. Dan itulah makna ungkapan kesejahteraan anak tergantung pada orang tua, kesejahteraan murid tergantung kepada guru. Dan kesejahteraan di sini yang dimaksud adalah mencakup kesejahteraan fisik, akal, dan hati. Selanjutnya, dalam doa tersebut, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala secara halus memberikan isyarat kepada si murid agar ia bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini, yakni untuk semata-mata ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa bergabung ke dalam kaum yang dicintai dan mencintai Allah Ta'ala. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalamu. Bahwa, maksudnya ketahuilah olehmu bahwa nasihat yang ada dan tersebar semuanya adalah bersumber dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang harus digarisbawahi di sini adalah penggunaan kata an-nasihah. Pemilihan kata nasihat ini dinilai sangat tepat dan efektif sekali, sebab seluruh makna agama terkumpul di dalamnya. Selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah, yakni Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dinun nasihatu, qulna liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Rawahu Muslimun. Ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami pun bertanya, liman, untuk siapakah itu? Qala, beliau pun menjawab, lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yakni untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau berkata bahwa hadis ini adalah pusat dari seluruh perkara agama. Ad-dinun nasihatu, ad-dinu mubtada', an-nasihah khabar. Dan keduanya dalam bentuk ma'rifah. Dalam pola kalimat seperti ini, maka faidah maknanya adalah al-hasr atau pembatasan. Faidah ini ada dua macam, al-hasrul haqiqiyyu dan al-hasrul idhafiyyu. Kalimat ad-dinun nasihatu termasuk al-hasrul haqiqi. Faidah pembatasan makna dikatakan al-hasrul haqiqi adalah ketika makna dari lafal yang dimaksud menjadikan yang lainnya gugur atau tiada. Idza qtada mafhumuhu intifa'a ma'adahu. Dan ini diperkuat dengan hadis tentang arkanuddin ats-tsalatsa,
yakni rukun agama yang 3, Islam, iman, dan ihsan. Sewaktu malaikat Jibril alaihi salam telah pergi, dalam hadis tersebut, yakni setelah semua pertanyaannya terjawab, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang din atau agama kalian. Sedangkan contoh Al-Hasrul Idhafi adalah hadis yang berbunyi Al-Hajju Arafatu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Faedah makna hadis ini dimasukkan ke dalam kategori Al-Hasrul Idhafi karena syahnya haji tidak cukup hanya dengan wukuf di Arafah saja, alias masih menuntut untuk dilaksanakannya rukun-rukun haji yang lainnya. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jika telah sampai kepadamu sebagian dari nasihat itu, lantas apakah kamu masih perlu nasihat dariku? Wa illam tablugha faqul li madza hassalta fi hadhihi as-sinin al-madiyati. Dan jika belum, maka katakanlah kepadaku, apakah gerangan kesimpulan pelajaran yang kamu dapat selama bertahun-tahun ini? Ayyuhal walad, duhai ananda, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna mri'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nari. Merupakan kesimpulan dari semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada umatnya adalah sabda beliau, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari seorang hamba, ishtighaluhu bima la ya'nihi, adalah sibuknya hamba tersebut mengurusi perkara-perkara yang tak berarti baginya. Wa inna mri'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seseorang itu ketika usianya berlalu dalam amalan yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, yakni untuk beribadah, maka sungguh ia layak untuk merasakan kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nari. Dan barang siapa telah melewati usia 40 tahun, sedangkan pahala kebaikannya belum bisa mengalahkan dosanya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menuju ke neraka. Terkait pernyataan tersebut, sepanjang maklumat yang kami dapat dan kumpulkan, tidak ada hadis sahih yang bunyinya tepat seperti pernyataan di atas. Bagian pertama dari nasihat tersebut semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun rawahu Malikun wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala An-Nawawi haditsun hasanun. Merupakan ciri baiknya atau sempurnanya keislaman seseorang adalah ketika ia meninggalkan perkara yang tak berarti baginya. Maksudnya adalah perkara yang tak bermanfaat baginya dunia maupun akhirat. Saudara-saudariku rahimakumullah, dalam nasihat pertamanya tersebut, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala secara eksplisit menganjurkan dan menekankan kembali kepada muridnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Beliau dalam hal ini sangat menyadari benar bahwa waktu adalah anugerah yang paling mahal bagi seorang hamba. Syekh
Ad-Doktor Aiman Rushdi Swaid hafizahullahu ta'ala dalam sebuah majelis bersama para hafadhatul Quran pernah menyampaikan bahwa ar-rakhisu ma yashulu ta'wiluhu, yang murah itu adalah yang mudah dicarikan penggantinya. Wal ghali ma yas'ubu ta'wiluhu, yang mahal itu adalah yang sulit dicarikan gantinya. Wa ma yastahilu ta'wiluhu aghlal ghawali, dan yang mustahil dicarikan penggantinya adalah yang termahal dari yang mahal. Yang dimaksud di sini adalah al-waktu, waktu. Sedikit waktu lewat, tak mungkin ia diganti dengan apapun. Detik yang berlalu tidak mungkin diputar balik oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Kemudian saudara-saudariku rahimakumullah, berbicara masalah usia di angka 40 tahun, maka itu berpangkal pada kalam Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, di usia 40 itulah seseorang berada di batas akhir pencapaian dan kematangan diri yang memungkinkan untuk dicapainya, baik secara fisik, akal maupun kejiwaan, ya ruhiyah. Sebagian ulama menyampaikan bahwa usia 40 tahun ini adalah masa kritis atau masa penentuan dalam proses kehidupan seorang hamba. Maksudnya adalah jika di usianya yang ke-40 itu seseorang mencapai tahap kematangan atau pencapaian pada kondisi tertentu, maka akan sulit baginya untuk merubahnya atau berganti haluan. Dalam memaknai kata asyuddahu dan arba'ina sanah dalam ayat 15 surat Al-Ahqaf tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, asyudduhu thalathun wa thalathuna sanatan wastiwa'uhu arba'una sanatan wal udhru alladhi a'dharallahu fihi ila ibni Adam sittuna. Puncak kekuatan fisik dan akal manusia adalah di usia 33 tahun. Usia 40 itulah akhir masa muda. Kondisi jiwa sudah mulai stabil atau rata dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri adalah hingga usia 60 tahun. Wa fi hadhihi an-nasihati kifayatul li ahli ilmi. Dan isi nasihat ini sudahlah cukup bagi ahli ilm. Kenapa demikian? Sebab menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah bentuk kesadaran akan betapa berharganya waktu. Sehingga nanti di sana ada efektivitas dalam memanage waktu dan aktivitas yang akhirnya berdampak baik pada produktivitas amal. Jika itu dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala semata, maka waktu yang berlalu tidak akan pernah sia-sia, melainkan penuh dengan amal yang bernilai ibadah. Saudara-saudariku rahimakumullah, sementara demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan mendatang, insyaallah kita akan membicarakan tentang nasihat berikutnya, yakni al-ilmul amali, ilmu yang diamalkan. Terakhir kami tutup, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratakal mustaqim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.